Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi Ulumul Quran tentang materi sejarah pemeliharaan Al-Quran. Yang pertama, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Materi pertama, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Sejarah telah mencatat bahwa pada masa-masa awal kehadiran agama Islam, bangsa Arab tempat diturunnya Al-Quran tergolong ke dalam bangsa yang buta huruf. Sangat sedikit di antara mereka yang pandai menulis dan membaca. Mereka belum mengenal kertas sebagaimana kertas yang dikenal sekarang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dinyatakan sebagai nabi yang ummi, yang berarti tidak pandai membaca dan menulis. Dengan demikian, pada saat diturunkannya Al-Quran, Rasulullah menganjurkan supaya Al-Quran itu dihafal, dibaca selalu, dan diwajibkannya membaca dalam sholat. Sedangkan untuk penulisan Al-Quran, Rasulullah SAW mengangkat beberapa sahabat yang bertugas merekam dalam bentuk tulisan semua wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Di antara mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan beberapa sahabat lainnya. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin sepakat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah bagi kaum muslimin. Pada masa awal pemerintahannya, banyak di antara orang-orang Islam yang berubah imannya, terutama di Yaman, dan banyak di antaranya mereka menjadi murtad dari agamanya. Dan banyak pula orang yang menolak membayar zakat. Di samping itu, ada pula orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi seperti Musailamah Al-Kadzab. Musailamah mengaku nabi pada masa Rasulullah SAW. Melihat fenomena yang terjadi, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah mengambil ketegasan dengan memerangi mereka yang ingat zakat, maksudnya yang ingkar zakat dan mengaku sebagai nabi beserta pengikut. Maka terjadilah peperangan yang hebat untuk mengupas orang-orang murtad dan pengikut-pengikut orang yang mengaku dirinya nabi. Perempuan itu dikenal dengan perang Yamamah. Dalam peperangan itu 70 penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat gugur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dalam diri Umar bin Khattab yang kemudian menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua. Karena orang-orang ini merupakan penghafal Al-Quran yang amat baik, Umar merasa cemas jika bertambah lagi angka yang gugur. Kemudian Umar menghadap Abu Bakar dan mengajukan usul kepadanya agar pengumpulan dan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf karena dikhawatirkan akan musnah. Karena dalam peperangan Yamamah telah banyak penghafal yang gugur. Di sisi lain, Umar juga merasa khawatir kalau peperangan di tempat-tempat lain akan membunuh banyak penghafal Al-Quran sehingga Al-Quran akan hilang dan musnah. Pada awalnya, Abu Bakar menolak usul Umar untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran karena hal ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun demikian, Umar tetap membujuk Abu Bakar hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usulan dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Mushaf itu tidak diserahkan kepada khalifah sesudah Umar. Alasannya adalah sebelum wafat, Umar memberikan kesempatan kepada 6 orang sahabat di antaranya Ali bin Abi Thalib untuk bermusyawarah memilih seorang di antara mereka menjadi khalifah. Kalau Umar memberikan mushaf yang ada padanya pada salah seorang di antara 6 sahabat itu, ia khawatir dipahami sebagai hukuman kepada sahabat yang memegang mushaf. Padahal Umar ingin memberikan kebebasan kepada para
Selanjutnya, pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, terjadi perselisihan antara kalangan kaum muslimin mengenai bacaan Al-Quran. Lalu, Huzaifah mengusulkan kepada Utsman untuk menyalin dan membukukan Al-Quran yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dengan harapan perselisihan ini tidak terjadi sampai berlarut-larut. Lalu, Utsman bin Affan membentuk panitia untuk membukukan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan 3 orang anggotanya yang bertugas untuk membukukan Al-Quran menjadi mushaf. Dan kesimpulan dari makalah kami yaitu Al-Quran adalah kalam Allah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat Islam. Penulisan Al-Quran sudah dimulai sejak Rasulullah masih hidup dan dilanjutkan pengumpulannya oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dibukukan pada masa Utsman bin Affan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.